Teras Udayana, pelaku mencoba menenangkan korban ketika korban nangis, dan kemudian pelaku mengatakan, kamu sudah terikat dengan saya sehingga kamu tidak bisa kemana-mana. Dugaan kasus pemerkosaan yang melibatkan penyandang disabilitas Iwayan Agus Wartama alias Agus di Mataram, NTB terus bergulir. Menurut pendamping korban, saat ini korban Agus telah mencapai belasan orang dan 2 korban telah bersedia menjadi saksi. Saat ini 3 korban lainnya telah memberikan keterangan kepada kepolisian sehingga sudah 5 korban yang bersedia menjadi saksi. Mirisnya ternyata dari belasan korban ini ada juga korban yang masih di bawah umur. Menurut keterangan Ketua Komisi Disabilitas Daerah Nusa Tenggara Barat Joko Jumadi, Agus telah melakukan hal ini sejak 2022 dan kasus-kasus lain pada 2024. Menurut Joko, pelaku Agus menggunakan metode manipulasi psikologis untuk mendekati dan mengendalikan korbannya. Modusnya berawal dari komunikasi verbal yang bertujuan menggali informasi pribadi korban. Informasi ini kemudian digunakan untuk mengancam dan memanipulasi korban agar mengikuti keinginannya. Teras Udayana, pelaku mencoba menenangkan korban ketika korban nangis, dan kemudian pelaku mengatakan, kamu sudah terikat dengan saya sehingga kamu tidak bisa kemana-mana. Jadi saya sudah mengetahui asal usul dari si korban, kata pelaku. Saya sudah tahu asal usul masa lalumu. Kalau kamu tidak mengikuti apa kemauan saya, maka saya akan memberitahu kepada orang tuamu. Begitu kata si pelaku. Sehingga korban merasa takut dan merasa terintimidasi di situ. Nah, itu singkat ceritanya. Kemudian singkat cerita dibawa ke Komisi. Memang betul yang dikatakan tadi bahwa menggunakan motor si korban. Nah, kenapa menggunakan motor si korban? Karena tadi intimidasi tadi. Karena kamu sudah terikat, kalau kamu tidak mengikuti saya, maka saya akan melaporkan hal yang kamu bilang tadi ke saya, akan laporkan kepada orang tuamu. Intimidasi hal itu yang dilakukan. Yang sudah sampai ke homestay, yang membayar itu memang korban. Ketika masuk, ini yang menariknya di sini. Ketika masuk ke kamar, saya membuka pintu. Pelaku yang buka pintu. Apa yang digunakan oleh pelaku? Gigi dan mulutnya untuk membuka pintu. Jadinya si pelaku produktif. Jadinya framing-framing yang di bawah itu nggak benar adanya. Jadi untuk membuka pintu pun dia menggunakan mulut dan bibirnya, membuka dan menutup pintu tersebut di kamar nomor 6 tadi. Masuknya ke kamar. Singkat cerita, pertanyaan tadi, ancaman-ancaman yang didapatkan oleh pelaku bukan hanya yang tadi. Pelaku ada gestur menolak dan segala macam dan ingin berteriak. Tetapi pelaku melakukan intimidasi kepada korban. Intimidasi seperti apa? Apabila kamu berteriak, maka akan didengar oleh di luar kamar. Kalau didengar oleh orang yang di luar kamar, maka kita akan dinikahkan. Karena intimidasi seperti itu, korban merasa takut dan merasa diam. Kemudian berhubungan seksual di sana, seksual, korban mengelak. Benar yang dibilang oleh tadi bahwa untuk membuka legging itu pelaku menggunakan kakinya atau jarinya untuk membuka legging korban. Dan korban juga menolak dengan gestur menoleh ke arah kanan kepala si korban, kemudian menendang si pelaku pada saat tidur di kasur itu gestur-gestur yang korban lakukan untuk menolak. Tapi karena tidak ada kuasa dengan ancaman-ancaman yang dilakukan oleh pelaku, korban tidak ada kuasa karena hal itu, korban diam.